Halo semuanya, selamat datang di Pemuda-Pemudi Talk Show. Hari ini saya Selena. Saya Ernest. Kami akan membahas topik yang penting banget nih bagi negara kita, yaitu tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Pedoman Pelaksanaan Negara. Oke, Nes. Sekarang kita bersama narasumber kita. Yang pertama ada Angelica Kate, Idelin Kate. Dan di sini kita ada narasumber kedua yang pertama Nicholas Kevi Subandi. Oke, silakan duduk. Oke, sebelum itu gue mau nanya nih, apa kabar kalian? Puji Tuhan, kabar gue baik kok. Ini gue baik deh. Gimana nih tadi kamu perjalanan ada kendala nggak? Puji Tuhan, kalau gue sih nggak ada kendala. Tapi pas gue kesini sih macet ya. Jadi Jakarta kalau nggak macet gini gue Emang berasa gimana gampang? lagi sering-seringnya nih macet-macet. Ada gue makasih ya udah menggunakan gue ke taksi ini. Taksi coba Instagram ini. Sekarang kita di sesi yang kedua dengan narasumber yang sama dan bertema penjelasan makna UUD 1945 sebagai pedoman negara. Perkenalkan saya Mita Nathan dan kita di Sirpan Nikah. Salam kenal ya. Dan teman saya. Perkenalkan nama saya Begini. Salam kenal. Ya, salam kenal. Oh iya, kalau nama kalian siapa? Saya Angelica dan Kate ini bisa dipanggil Kate. Saya Nicholas Kate Subandi, bisa dipanggil Nicholas. Oh salam kenal ya. Salam kenal Nicholas Kate. Oh iya, di sini gue mau nanya nih ke kalian. Menurut kalian penjelasan makna UUD 1945 sebagai pedoman negara? Oke, makasih atas pertanyaannya. Menurut pendapat saya itu UUD NRI 1945 ini merupakan konstitusi atau hukum dasar yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan negara ini. UUD 1945 ini nilai dasar negara dan juga mencangkup prinsip-prinsip tentang kedaulatan rakyat sama hak dan kewajiban warga negara, hingga yang terakhir itu fungsi dan batas-batas kekuasaan lembaga-lembaga negara. Kalau menurut saya sendiri, yang benar UUD NRI itu memang sebagai pedoman bagi negara Indonesia. Yang dalamnya tadi sudah disebutkan ada tentang kedaulatan rakyat, terus ada tentang hak dan kewajiban warga negara, terus ada juga tentang kekuasaan, pembagian kekuasaan. Nah, saya mau ngasih contohnya aja, misalnya kayak kalau presiden tuh dia megang kekuasaan legislatif, kalau misalnya kayak Mahkamah Agung itu dia megangnya legislatif, kalau DPR itu dia megangnya juga legislatif. Jadi kayak tindakan pemerintah dan warga itu harus sama gitu, sesuai hukum yang berlaku. Oh gitu ya, makasih ya dari informasi kalian berdua, keren banget loh. Jadi paham gitu gak? Oke, sekarang Semuanya. Di sini kita akan melanjutkan sesi 3 yang bertema implementasi UUD 1945 dalam pemerintahan dan kehidupan. Bersama saya, host Ernest dan narasumber yang bernama Anthony. Oke, jadi jelas banget ya kalau UUD 1945 itu pedoman bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Nah, dalam kenyataannya gimana sih implementasi UUD 1945 di pemerintahan sehari-hari, juga terutama dalam pembagian kekuasaan? Kalau di implementasi undang-undang dasar itu lebih jelas dilihat dengan menggunakan trias politika yang dibagi menjadi 3, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan eksekutif itu pemerintah mempunyai kekuasaan tertinggi di pemerintahan. Lalu kekuasaan legislatif itu DPR yang mengatur undang-undang, lalu mengawasi dan menyelesaikan anggaran. Lalu yang terakhir itu kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif itu MA dan MK yang mengatur hukum dengan menggunakan Undang-Undang Dasar 1945, dan mereka itu juga menyelesaikan sengketa. Oke, sekarang lanjut di sesi 4 dengan tema Tantangan dalam menjalankan UUD 1945.
dan dengan narasumber yang baru Saya jadi kaget dan ketemu bisa nanti. dan Oke, kita langsung lanjut aja ke pertanyaannya. Tentu dalam menjalankan UUD 1945, Kising menerima tantangan baik secara masyarakat atau dari secara pemerintahan. Nah, menurut pandangan kalian berdua, tantangan tersebut itu apa aja? Kalau dari pendapat saya sendiri, yang pertama tuh ada mengenai pemahaman masyarakat terhadap Undang-Undang Dasar. Nah, banyak jam sekarang ya, banyak tuh masyarakat yang masih belum paham peran UUD dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi mereka nggak tahu bahwa sebenarnya UUD itu udah menjamin hak-hak mereka sebagai warga negara masyarakat. Nah, pemahaman ini perlu ditingkatkan lagi di pendidikan kewarganegaraan. Terus yang kedua tuh ada tentang korupsi dan penggunaan kekuasaan. Walaupun di UUD itu udah tertulis ya pembagian tentang kekuasaan, tapi masih banyak oknum yang menyalahgunakan kekuasaan itu untuk kepentingan pribadi mereka. Jadi ini tuh sebenarnya masalah yang besar dan itu mengganggu sistem pemerintahan yang harusnya sebenarnya bersih gitu. Tapi yang pertama, perubahan dinamika sosial dan global. Undang-Undang Dasar 1945 harus diadaptasi dengan perkembangan zaman dan tantangan global seperti teknologi, ekonomi, tanpa mengabaikan prinsip dan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 harus diadaptasi dengan perkembangan zaman dan tantangan global seperti teknologi, ekonomi, tanpa mengabaikan prinsip dan konstitusi. Batas kelola otonomi daerah, menjaga keseimbangan antara pemerintahan pusat dan daerah dalam penerapan otonomi daerah menjadi tantangan. Seringkali muncul ketegangan dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, terima kasih Boni. Dan setelah itu mulai peran masyarakat dalam menjaga konstitusi itu apa sih? Iya, mungkin selain pemerintah kita sebagai masyarakat punya peran dalam negara kita. Kira-kira ya masyarakat sebagai dalam pelaksanaan UUD 1945 itu gimana? Nah, peran masyarakat ini emang sangat penting dalam menjaga pelaksanaan UUD 1945 ini. Ada juga beberapa peran utama masyarakat. Yang pertama itu adalah partisipasi aktif dalam demokrasi. Nah, ini masyarakat harus aktif terlibat dalam proses demokrasi seperti mengikuti pemilu, mengawasi kinerja pemerintah, dan menyuarakan pendapat mereka. Nah, ini juga adalah salah satu bentuk nyata dan kedaulatan rakyat yang dijamin oleh UUD 1945. Kalau yang dulu tuh masyarakat tuh harus sadar hukum. Jadi kayak misalnya masyarakat tuh harus sadar kewajiban saya sebagai warga negara gitu. Kayak itu harus berpikir lebih kritis lah, terus harus menilai juga kebijakan dari pemerintah gitu, aktif. Nah, aku juga ada pendapat lagi nih yang ini menghormati hukum dan konstitusi. Dalam kehidupan sehari-hari ini, masyarakat juga memang perlu menghormati hukum yang berlaku dan menjalankan peran mereka sebagai warga negara yang baik. Ini juga adalah bentuk kontribusi yang nyata dalam menjaga stabilitas dan ketertiban negara. Betul, gue setuju. Oke, terima kasih banyak Antoni atas penjelasannya yang sangat bagus. Dari pembahasan ini kita mengetahui bahwa UUD 1945 itu sangat penting dalam menjalankan negara. Oke, dan untuk para penonton, terima kasih juga telah menonton kami selama ini dan semoga informasi yang kami berikan juga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari Pemuda Komunitas, terima kasih. Dadah.